Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, perkenalkan saya Rahyuni dengan NIM 2311163200005 untuk memenuhi UAS mata kuliah dasar dan keterampilan menyimak. Di sini saya akan memperlihatkan atau memberikan sebuah cerita yang harus disimak berbasis audio visual untuk bahan ajar menyimak tingkat SMP. Dan setelah selesai menyimak, akan ada pertanyaan yang harus Anda jawab untuk mengetahui apakah Anda sudah menyimak dengan baik atau tidak. Cerita yang akan saya perlihatkan berjudul Bola-Bola Waktu oleh Rahma Subarna. Silakan disimak dengan sungguh-sungguh. Ivan menendang kerikil di jalan dengan kasar, hingga terpelanting berhamburan. Debu mengepul dari kerikil-kerikil itu. Lagi-lagi, ia dijadikan bahan tertawaan. Ini semua gara-gara kue basah ibu. Setiap hari, Ivan harus bangun pukul 3:30 pagi dan membantu ibu membuat aneka kue basah. Ivan juga harus pergi lebih pagi untuk mengantarkan kue-kue itu ke beberapa warung menuju sekolah. Hal yang paling memalukan, Ivan menitipkan kue itu juga di kantin sekolah. Ketika Fiam, anak paling usil di kelasnya tahu, ia akan segera mengejek Ivan. Dan begitu Fiam memulai, julukan tukang kue untuknya pun langsung diikuti teman-teman sekelas. Seolah belum cukup memalukan, bangun pagi dan rasa lelah bekerja sejak subuh membuat Ivan sering tertidur saat pelajaran. Wah, tukang kue mau alih profesi jadi tukang tidur, ejek Fiam, yang memancing tawa sekelas. Ivan masih menendang kerikil-kerikil itu. Aku tidak mau lagi, teriak Ivan dalam hatinya. Aku tidak mau lagi berjualan kue. Aku ingin menjadi anak SMP yang keren dan dikagumi oleh teman-temanku. Kau yakin? Ivan menengok. Seorang pria berkerudung hitam memandangnya. Bibir pria itu tersenyum ramah. Di meja di hadapannya tergeletak aneka bola warna-warni. Ivan memandang pria itu sambil mengerutkan alisnya. Apakah dia peramal? Tanya Ivan dalam hati. Kau ingin melihat apa yang terjadi apabila kau berhenti berjualan kue? Ragu-ragu, Ivan mengangguk. Ia lalu mengambil bola merah yang disodorkan pria itu. Seketika, tubuhnya terasa ringan. Dunia di sekitarnya berputar. Ivan terkesiap. Ia terbangun di sebuah kamar yang terasa asing. Dengan heran, ia menatap Nina dan Danu, adiknya. Mengapa mereka tidur di sini? Ivan menatap sekeliling. Kamar itu sempit, pengap, dan terutama sangat berantakan. Barang-barang miliknya tergeletak di mana saja. Sementara tumpukan buku koleksi Nina dan mainan Danu memenuhi sudut-sudut kamar. Pukul 6, aku terlambat untuk membuat kue. Ivan segera berdiri dan keluar kamar. Kamu sudah bangun, Van? Suara ibu menyapanya. Mata Ivan membelalak lebar, melihat kerut-kerut yang bertambah di wajah ibu dan kelelahan yang tergambar jelas di sana. Syukurlah, ibu pergi dahulu ya. Jangan lupa antar adik-adikmu ke sekolah. Ivan termangu. Ia menatap sosok ibu yang membawa kotak-kotak berisi aneka kue basah. Jadi, tampaknya mereka masih berjualan kue basah. Hanya kali ini ibu tidak meminta bantuannya. Akhirnya, Ivan terbebas dari tugasnya. Lalu, di mana ayah?
Biasanya ayah yang mengantar ibu untuk pergi berjualan. Ivan memandang ke sekeliling ruangan. Saat itulah Ivan menatap sebuah foto berbingkai hitam di dekat meja makan. Di dalamnya, wajah lelah ayahnya tersenyum ramah. "Van, nanti siang jangan lupa latihan basket ya. Minggu depan kita lawan SMP Bina Bangsa." Ivan hanya mengangguk lesu. Sekarang ia tahu, ia berada di tahun 2022. Tidak ada lagi teman-teman sekelas yang mengejeknya. Malah, bisa dikatakan ia memiliki cukup banyak teman. Nilai-nilainya bukan yang terbaik, tetapi bukan pula yang paling jelek. Ia berhasil masuk tim basket selama 2 tahun berturut-turut. Semua tampak sempurna, namun mengapa Ivan menyesal berada di tahun ini? Tadi pagi ia mengetahui bahwa ayahnya tidak lagi bersama mereka. Ayah meninggal karena sakit. Kata ibu, ayah sering mengabaikan sakit yang dideritanya dan bersikeras membantu ibu. Ayah bahkan menolak tawaran ibu untuk membayar seorang pekerja. Ayah ingin hasil penjualan kue ditabung untuk biaya kuliah Ivan nanti. "Hai Van, apakah ibumu sudah sembuh? Mamaku ingin pesan kue basah untuk arisan. Tetapi ibumu bilang, ia sedang tidak enak badan." Perkataan Haryo menyadarkan Ivan lagi dari lamunannya. Ivan menunduk. Ia teringat wajah menua dan lelah ibunya tadi pagi. Bahkan ibunya tidak mengatakan kepadanya bahwa ia sedang sakit. Ivan menelungkupkan kepala di atas meja. Andai saja penyesalan bisa memutar kembali waktu, ia lebih memilih membantu kedua orang tuanya berjualan kue. Matanya terasa panas, kepalanya terasa berputar. Ivan mengerjap. "Van, kamu nggak apa-apa, Van?" Suara Haryo terdengar cemas dan makin jauh. Lalu segalanya gelap. Seseorang mengguncang tubuhnya lembut. "Ivan, bangun nak." Ivan memicingkan mata. Ia mengenal suara tegas tetapi lembut itu. "Ayah, syukurlah." Ivan segera tersadar dan memeluk ayahnya erat. Wah, tadi kamu mimpi buruk ya?" Pagi masih gelap saat Ivan melihat keluar jendela. Ivan tahu ia harus bangun lebih pagi karena mereka mendapat pesanan kue untuk acara pernikahan dan rapat di kantor RW. Memikirkan pesanan kue itu, Ivan melompat dari tempat tidur dengan penuh semangat. "Ayah, ibu, tahu nggak? Kue-kue basah buatan ibu ini banyak yang suka loh," cerita Ivan. Untuk sesaat, ayah dan ibu saling memandang dan menyimpan senyum geli. Mungkin mereka heran melihat Ivan yang tak lagi menggerutu dan malas-malasan saat membantu. Aku serius loh ini," tambah Ivan lagi melihat reaksi kedua orang tuanya. Ayah tergelak. Ia mengusap kepala Ivan dengan lembut. "Tentu saja kami tahu. Ini kan resep warisan turun-temurun." Tepat pukul 5, kue-kue basah nan cantik telah siap. Harum manis kue memenuhi rumah. Meski lelah, Ivan merasa bangga melihat kue-kue yang baru ditatanya. Rasanya ia makin mahir menata kue-kue ini. "Van, tolong masukkan setiap jenis ke dalam kotak untuk pesanan kawinan dan Pak RW. Biar ayah yang menyimpan untuk dibawa ke pasar. Ibu mau membuat sarapan dahulu sebelum adik-adikmu bangun," kata ibu. Ivan mengangguk. Saat memasukkan kue-kue ke dalam setiap kotak, sebuah ide melintas dalam benaknya. Masih ada 30 menit sebelum ia harus bersiap ke sekolah. Ivan mengambil selembar kertas, lalu segera menggambar sebuah kotak berisi aneka kue cantik. "Camilan cantik, akhir minggu." Begitu Ivan memberi judul gambar tersebut. Di bagian bawah gambar, Ivan menulis,
Untuk pemesanan, hubungi Ivan kelas 7B. Itulah tadi cerita yang berjudul Bola-Bola Waktu. Berikutnya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk melihat kemampuan menyimak Anda tentang cerita tadi. Silakan dijawab pertanyaan berikut ini. Baiklah, itu saja yang dapat saya berikan untuk menyimak tingkat SMP. Terima kasih sudah mau menyimak dengan baik. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.